kejanggalannya. Kalau misalnya dikatakan, oh dulu pada saat itu ada di Bandung oleh ibunya, itu kita tidak bisa buktikan. Tapi ibunya pasti tahu bahwa memang anaknya ada di Bandung. Jadi kalau kita lihat apakah Peggy ini benar Peggy yang melakukan penganiayaan, maka kita perlu kembali lagi pada saat awal bagaimana ciri-ciri dari Peggy yang dikatakan sebagai ciri-ciri. Lalu kita lihat lagi, dia kan katanya kepala geng. Kalau kepala geng kan ada persyaratan. Kepala geng motor itu kan remaja maka tergantung pada orang tuanya. Maka orang tuanya terkenalnya adalah harus orang yang kaya atau harus anak pejabat. Maka dia punya kekuasaan, termasuk kekuasaan melindungi anak buahnya. Lalu kita lihat lagi kenapa pada awal sudah terkesan ditutupi. Tadinya kan ini penganiayaan dan pemerkosaan, tapi dikatakan ini kecelakaan. Lalu banyak hal yang mencurigakan bahwa ini bukan Peggy sebenarnya. Sampai itu dilanjut lagi, Bu. Jadi di sini kita tidak tahu pasti ya. Yang tahu pasti itu nanti bagaimana, dan kalaupun polisi juga banyak, akhirnya ya bisa saja terjadi kesalahan oleh polisi. Tapi kita lihat dari beberapa hal, termasuk bahwa orang tuanya mestinya orang yang berkuasa, orang yang punya uang cukup banyak, orang kaya lah. Kalau tidak, dia tidak bisa melindungi anak buahnya. Kemudian dari ceritanya, ini kan kita tahu ceritanya adalah itu orang yang pimpinan geng yang sedang lari, dan yang ditangkap adalah orang yang identitasnya saja sama, namanya sama, tapi apakah hal lain sama? Apakah kalau kita lihat rumahnya kan sederhana, kita lihat pekerjaannya kuli bangunan, pekerjaan orang tua kuli bangunan juga. Lalu sampai seberapa jauh seorang kuli bangunan bisa menjadi pimpinan dari geng? Lalu kita lihat lagi usianya kan berbeda dari usia yang disebutkan sebelumnya. Lalu kita lihat ciri-ciri mukanya, ciri-cirinya kan telinganya juga beda. Jadi apakah betul orang tua yang kelihatannya miskin, kita lihat rumahnya miskin, bisa melakukan operasi plastik untuk telinganya? Jadi terlalu banyak kejanggalannya. Kalau misalnya dikatakan, oh dulu pada saat itu ada di Bandung oleh ibunya, itu kita tidak bisa buktikan. Tapi ibunya pasti tahu bahwa memang anaknya ada di Bandung, bukan di Cirebon. Jadi ibunya yang pasti akan sangat kecewa terhadap keadilan jika memang anak itu sedang bekerja di Bandung. Atau mungkin ini sudah by design, Bu? Untuk memang diatur atau tidak itu kita belum bisa tahu. Tapi yang jelas bagi masyarakat yang melihat, rata-rata tidak percaya. Tapi ekspresi Peggy tadi yang sempat ingin membela diri dan dia menyebut bahwa dia bukan pelakunya, itu memang udah sejujur-jujurnya yang dia katakan atau seperti apa sih, Bu, tadi itu? Untuk melihat jujur atau tidaknya kita tidak akan sulit ya. Tapi yang bisa kita lihat, apakah itu betul Peggy yang sebenarnya, dengan ciri-ciri dan kejadian yang terlalu berbeda dibandingkan dengan orang yang diharapkan sebagai Peggy yang melakukan penganiayaan.
bahwa dia Peggy itu bisa saja benar, tapi bahwa dia dan Peggy yang melakukan penganiayaan, pemerkosaan, dan dialah ketua geng, itu yang diragukan. Artinya kepolisian kita ini di Indonesia ini harus sangat teliti dalam hal ini, Bu ya. Sebetulnya bukan sekedar sangat teliti, tapi harus betul-betul serius dalam membandingkan. Pada saat awal pasti akan dibandingkan, oh ciri-cirinya apa, dan sekarang setelah 8 tahun setelah viral dicari lagi, dan apakah sama atau tidak. Kalau itu tidak sama, ya kita jangan sembarangan mencari orang kambing hitam Untuk tumbal. Jangan sembarangan cari tumbalan hanya sekedar untuk berhasil mencari orangnya, tapi kita betul-betul serius karena ini menyangkut hukuman yang cukup lama. Bu, tindakan kepolisian saat Peggy bersuara di depan awak media sendiri ingin skap mulut, itu bukti suatu kepanikan juga nggak sih polisi? Seharusnya kalau memang ini kan suatu sidang terbuka ya, jadi kok sidang terbuka, Peggy pun berhak untuk bicara ke wartawan. Kalau ini sampai tidak diperkenankan, itu menambah kecurigaan lagi. Soal STNK motor yang ditemukan, Iya. Ya, soal STNK kan mereka bilang itu yang asli karena STNK motornya ketemu waktu kejadian, jadi STNK motor yang dipakai buat katanya bunuh Vina itu pas betul itu ada gitu. Jadi mereka bilang itu benar, cuma kan curiganya kok beda sama yang di foto yang sebelumnya gitu. STNK-nya. STNK motor Ditemukan STNK di kos saat penangkapan gitu, Bu, STNK motor yang lama. Ya, sekarang kalau STNK setelah 8 tahun kan bisa saja buatan, kita kan nggak tahu, dan siapa yang melakukan, untuk tujuan apa kita tidak tahu. Seperti Tapi jelas jebakan ya, Bu. itu bukan suatu bukti otentik, Tidak bisa disebut karena, bukti kuat. karena itu mungkin bisa saja dilakukan jebakan, terserah oleh siapa dan untuk tujuan apa, tapi memungkinkan terjadi jebakan. Sebetulnya kan lebih jelas sekali, terutama bahwa Peggy betul ada di tempat atau tidak, dan sangat disayangkan bahwa sebelum diviralkan kurang dikejar. Kan diumumkan sama Pak polisi ini juga, Bu, di saat itu posisi Peggy hanya menunduk terus geleng-geleng kepala. Itu benar-benar dia udah dalam kondisi yang tertekan dan pengen bersuara atau seperti apa sih, Bu? Sebetulnya Dengan dia kalau geleng-geleng. dilihat dari geleng Gestur, iya. kepalanya, maka dia akan menunjukkan itu tidak benar karena ada wartawan. Jadi itu cara Peggy mengungkapkan bahwa diri apa yang dikatakan itu tidak benar itu. Nah, di sini kan saat live pun ibunya itu hanya menonton dari HP, diambil di tempat yang berbeda gitu, Bu. Atau memang sebaiknya di saat rilis tersebut seharusnya orang tua ikut berada di situ untuk menyuarakan semangat, atau seperti apa sih, Bu, seharusnya melihat? Jadi kalau pada saat Peggy-nya dipersoalkan, kan ibunya memang belum tentu boleh ikut kan. Jadi itu peraturan dari kepolisian atau peraturan dari kejaksaan. Kalau memang boleh ikut ya hak untuk ikut, tapi kenapa tidak ikut itu juga perlu ditanya, apakah memang boleh atau memang tidak boleh. Dan yang sangat disayangkan, Bu, di saat Peggy mau bersuara, polisi langsung menarik. Jadi bahwa Peggy tidak boleh ikut berbicara dengan wartawan, itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Kok kita lihat kebiasaan yang ada, itu kan tetap boleh berbicara.